Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasan Ali dengan NIM 2511121039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sistem reproduksi wanita dan dosen pembimbing kami adalah Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan generasi manusia. Sistem ini tidak hanya berfungsi dalam pembuatan dan pelepasan sel telur, tetapi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan, implantasi, hingga perkembangan janin sampai lahir. Nah, seluruh proses ini diatur oleh kerja organ-organ reproduksi yang terkoordinasi dan dikendalikan oleh hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan kelenjar pituitari. Nah, sejak wanita lahir, ia memiliki potensi reproduksi. Karena di dalam tubuhnya sudah ada beberapa ribuan sel telur yang belum matang. Seiring bertambahnya usia, memasuki masa pubertas, hormon akan mulai mengatur proses produksi seperti menstruasi, kemampuan pembuahan dan persiapan kehamilan. Hal ini menunjukkan betapa sistem reproduksi wanita merupakan mekanisme kompleks yang telah diproses secara biologis. Kemudian organ sistem reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium sendiri berjumlah 2 dan terletak di sisi kanan dan di sisi kiri rahim. Nah, ovarium berfungsi sebagai yang pertama adalah menghasilkan dan menyimpan ovum sejak masa janin. Kemudian menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang ketiga adalah mengatur siklus menstruasi melalui pematangan folikel. Nah, setiap siklus menstruasi salah satu ovarium akan melakukan ovulasi, yakni melepas sel telur matang agar bisa dibuahi. Ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi. Nah, kemudian yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk adalah saluran penghubung antara ovarium dan rahim yang di dalamnya terdapat silia, yaitu rambut halus yang membantu menggerakkan sel telur sepanjang saluran menuju rahim. Apabila sperma mencapai oviduk, proses pembuahan biasanya terjadi di sini, bukan di rahim seperti banyak orang bayangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rahim atau biasa dikenal juga dengan uterus. Nah, rahim adalah organ berotot yang elastis yang menjadi tempat terpenting dalam proses kehamilan. Fungsi rahim mencakup yang pertama adalah tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi, kemudian menjadi ruang tumbuh dan berkembangnya embrio menjadi janin, kemudian mengalami biasa disebut mengalami kontraksi untuk melahirkan bayi. Nah, jika pembuahan tidak terjadi, maka dinding rahim akan meluruh sebagai menstruasi dan keluar melalui vagina. Nah, serviks merupakan rahim yang paling bawah berupa cincin otot. Fungsinya penting dalam menutup rahim agar janin tidak keluar selama kehamilan. Nah, membuka lebar saat proses persalinan berlangsung. Serviks juga menjadi jalur masuknya sperma menuju rahim ketika terjadinya hubungan seksual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Peran vagina sangat vital. Yang pertama adalah sebagai tempat penetrasi saat berhubungan seksual, kemudian yang kedua tempat keluarnya bayi ketika proses persalinan, kemudian yang ketiga adalah saluran keluarnya darah dan menstruasi. Saluran vagina mampu meregang dengan sangat baik untuk mengakomodasi kelahiran. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas apa saja siklus menstruasi dan peran hormon. Nah, tentu menstruasi ini juga memiliki siklus dan hormon juga mempengaruhi dari menstruasi ini. Nah, siklus menstruasi dimulai pada hari pertama hingga hari kelima, di mana ini biasa disebut dengan fase menstruasi. Nah, ketika lapisan dinding rahim luruh dan keluar sebagai darah menstruasi karena tidak ada pembuahan yang terjadi. Kemudian
pada fase selanjutnya yaitu fase hari ke-5 sampai dengan hari ke-14, yaitu fase pematangan folikel, di mana hormon FSH atau biasa disebut dengan follicle stimulation hormone ya sebagai perangsang untuk pematangan sel telur di dalam ovarium. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah fase pada hari ke-14 atau biasa disebut dengan ovulasi, di mana hormon LH luteinizing hormone meningkat tajam dan memicu pelepasan sel telur. Nah, apabila hormon ini meningkat tajam, maka pelepasan sel telur itu sangat dipengaruhi dari hormon LH ini. Kemudian pada masa hari ke-14 ini atau biasa disebut masa ovulasi sangat menjadi masa-masa yang subur bagi wanita. Nah, kemudian pada hari ke-14 sampai hari ke-28 fase sekresi atau progesteron. Nah, hormon progesteron mempertahankan ketebalan dinding rahim. Nah, pada fase ini biasa disebut dengan hormon progesteron. Nah, ini sangat mempengaruhi ketebalan dinding rahim. Kemudian rahim menunggu kemungkinan implantasi embrio. Jika pembuahan tidak terjadi, maka fase ini akan berulang kembali menuju fase menstruasi. Nah, kemudian saya juga akan menyebutkan hormon-hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi. Nah, hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi yang pertama adalah estrogen, di mana estrogen ini diproduksi oleh ovarium dan berfungsi untuk memicu pubertas dan ciri seksual sekunder. Nah, hormon estrogen juga berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, kemudian menghambat SFH agar tidak ada sel telur tambahan yang matang, kemudian merangsang pituitari untuk melepas LH. Nah, lanjut ke FSH dan LH. FSH dan LH keduanya diproduksi di kelenjar pituitari dan berperan penting dalam pematangan dan pelepasan sel telur. Karena dua hormon ini, FSH dan LH, memiliki peran yang sangat penting dalam pematangan dan pelepasan sel telur. Nah, kemudian progesteron. Nah, progesteron ini memiliki fungsi sebagai penjaga lapisan rahim agar tetap siap menerima embrio. Kemudian pada saat hamil, hormon ini diproduksi oleh plasenta dan menstruasi akan berhenti. Nah, lanjut pada proses kehamilan. Pada proses kehamilan itu singkatnya, jika sperma bertemu dengan sel telur di oviduk dan berhasil membuahinya, maka pertama akan terbentuk embrio. Nah, kemudian embrio akan bergerak ke rahim. Setelah embrio bergerak ke rahim, embrio akan menempel di dinding rahim, kemudian akan membentuk plasenta, terbentuk dan menghasilkan progesteron. Proses ini akan terus berlanjut hingga janin siap. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari apa yang sudah saya sampaikan, yang pertama, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ seperti ovarium, oviduk, rahim, kemudian serviks, kemudian vagina yang bekerja sama dalam pembentukan sel telur, menstruasi, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Nah, selain organ di atas, hormon seperti estrogen, progesteron, FSH, dan LH memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap proses dapat berjalan teratur tanpa koordinasi hormon. Nah, sistem reproduksi tidak dapat berfungsi secara optimal karena tanpa bagian-bagian di atas, tanpa koordinasi hormon, sistem reproduksi tidak dapat berfungsi secara optimal. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi pelajaran penting dan dapat dipahami sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.